Kembali di Kompas Siang, Saudara, upaya pemadaman kebakaran di Gunung Lawu dengan menggunakan waterbombing kembali dilanjutkan. Karena faktor cuaca, heli hanya melakukan waterbombing sebanyak 11 kali, padahal diketahui setidaknya ada 29 titik api yang terpantau di Gunung Lawu, wilayah Hargo Tiling, dan Pos 4 Jalur Ceto. Kepulan asap terlihat masih menyelimuti ratusan hektar kawasan Gunung Lawu di Hargo Tiling dan Pos 4 di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Waterbombing difokuskan ke area titik api yang sulit dijangkau tim gabungan yang melakukan pemadaman secara manual. Kondisi cuaca berkabut tebal disertai angin kencang menjadi kendala pemadaman lewat udara. Sepuluh hari berjibaku dengan api di Gunung Lawu, para relawan gabungan kelelahan. Sejumlah titik api masih terus bermunculan karena cuaca kering. Meski sejumlah titik api besar yang membakar kawasan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur mulai padam, namun titik api kecil masih terus bermunculan. Kondisi angin kencang dan cuaca kering memaksa para relawan untuk berjibaku memadamkan api dan menjaga sekat bakar agar api tidak meluas dan membesar. Para relawan yang kelelahan berharap segera turun hujan. Ya, harapannya ya lekas turun hujan itu saja supaya api segera padam di Lawu. Emang berat ya Pak ini pemadamannya? Ya agak berat untuk relawan. Itu namanya pemadaman yang luar biasa. Selama ini sudah berhari-hari untuk pemadaman, ya semoga cepat mati. Dilakukan yaitu pemilahan untuk ranting kering itu disisihkan supaya tidak ikut terbakar. Untuk mengetahui kebakaran hutan di Gunung Lawu, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, Hendra Setiawan di Ngawi, Jawa Timur, dan juga ada rekan kami Nugroho Yuliawan di Karanganyar, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Hendra Setiawan di Ngawi, Jawa Timur. Hendra, hingga saat ini bagaimana kondisi pemadaman terutama di kawasan hutan Gunung Lawu? Selamat siang Juno dan saudara, hari ini adalah hari ke-10 masa tanggap darurat kebakaran hutan di Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur. Nah, hingga hari ini memang secara umum api-api besar, titik api besar di sejumlah titik di Gunung Lawu di bagian Ngawi mulai padam, hanya memang masih bermunculan di titik api kecil karena kondisi cuaca yang kering ini. Upaya pemadaman masih tetap terus dilakukan melalui darat. Tadi Dandim sempat mengonfirmasi bahwa pagi hingga siang ini masih fokus di dua titik, yaitu di Sine dan juga di Campurjo. Di dua titik ini masih terus bermunculan titik-titik api akibat dari bara yang masih tersisa sehingga terkena hembusan angin karena cuaca kering, dan inilah yang kemudian menyulitkan para relawan dan juga para tim gabungan karena meski telah membuat ilaran dan juga sekat bakar yang cukup panjang, namun nyatanya masih tertembus api karena kondisi hembusan angin di wilayah Gunung Lawu, tepatnya di Ngawi ini masih terus terjadi. Nah, hari ini Dandim juga menyebutkan akan tetap mengupayakan pemadaman secara manual melalui darat karena fokus waterbombing dengan helikopter mulai hari ini difokuskan ke wilayah Karanganyar di Jawa Tengah. Sementara di wilayah Ngawi dan juga di Magetan difokuskan upaya pemadaman melalui jalur darat, mengerahkan ratusan personel gabungan masih, dan juga warga di kaki-kaki gunung ini mereka juga terus dilibatkan untuk upaya pemadaman dengan cara manual. Dan tetap fokusnya adalah menjaga ilaran atau sekat bakar yang telah dibuat beberapa hari terakhir. Karena hari ini masuk hari 10, beberapa relawan juga sudah merasa letih, capek karena kondisi medan yang terjal, sementara api terus bermunculan, sulit dikendalikan. Dan hanya harapan besarnya adalah semoga cepat segera turun hujan, karena di wilayah Ngawi perkotaan beberapa hari terakhir sempat hujan. Namun di wilayah pegunungan ini, tepatnya di Gunung Lawu, di kaki Gunung Lawu belum, kondisi masih panas. Angin juga masih kencang. Begitu, Juno. Baik, kita harapkan hujan segera turun sehingga api di area Gunung Lawu dapat terpadamkan apinya. Dan sudah ada juga rekan kami dari Karanganyar, Jawa Tengah, rekan Nugroho Yuliawan yang saat ini memantau proses waterbombing di area Gunung Lawu juga. Terkait dengan ini, bagaimana upaya pemadaman waterbombing? Apakah terkendala cuaca? Dan bagaimana dengan hari ini? Apakah pemadaman kembali bisa dilanjutkan oleh tim waterbombing, Nugroho? Kali Juno dan saudara, hingga kini proses pemadaman masih berlangsung dengan waterbombing. Tadi sekitar jam 7 lebih
helikopter waterbombing telah bergerak menuju tempat sumber mata air, yaitu Embung. Embung yang tidak jauh dari tempat sini saya berdiri. Ini berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat pendakian Candi Cetho. Kemudian kalau diperkirakan, pengisian air sendiri membutuhkan ke tempat titik api sekitar 10 menit. Dan itu memakan waktu dan juga pengaruh kabut dan cuaca. Angin kencang juga sangat berpengaruh terhadap proses pemadaman. Selain itu, dari tim gabungan yang melakukan pemadaman secara manual telah melakukan penyekatan secara ilaran istilahnya. Jadi untuk menghalau menyebarnya titik api ke tempat lain. Demikian, Juno. Ya, ini ada 150 hektar lahan yang diperkirakan terbakar akibat kebakaran Gunung Lawu. Lalu bagaimana dengan kawasan wisata di sekitar Gunung Lawu? Apakah ada pembatasan bagi wisatawan selama pemadaman dilakukan? Ya. Hingga kini belum ada pembatasan. Terlebih dari pantauan saya sejak kemarin hari Sabtu hingga kini, banyak wisatawan yang dari luar kota. Ada yang dari Denpasar, dari Jawa Timur maupun dari Jawa Barat. Kemudian untuk wisatawan sendiri selain untuk berwisata juga ada yang berdoa secara khusus untuk kebakaran karhutla ini. Semoga bisa segera kembali padam. Demikian, Juno. Baik, kita berharap bahwa upaya waterbombing dapat maksimal untuk memadamkan api di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah dan juga sebelumnya Ngawi, Jawa Timur. Ada rekan Hendra Setiawan dan terima kasih juga jurnalis Kompas TV Nugroho Yuliawan dari Karanganyar, Jawa Tengah.